Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kali ini, kita akan membahas tuntas soal-soal penilaian akhir semester ganjil SMP Negeri 1 Cikande tahun pelajaran 2019-2020. Mata pelajaran matematika kelas 9. Dan dengan petunjuk soal, pahamilah langkah-langkah di setiap soal menuju jawaban yang tepat. Oke, tapi sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Terima kasih. Soal-soal penilaian akhir semester ganjil PAS tahun pelajaran 2019-2020. Ini adalah pelajaran matematika kelas 9 kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada tanggal Sabtu 7 Desember 2019. Oke. Kita coba mulai nomor 1. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi, poin C yang benar. Oke, kita lanjut. Berdasarkan proyeksi data BPS tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 1,44 kali 10 pangkat 6 jiwa dalam proses pembulatan, sedangkan luas Provinsi Banten 9,6 kali 10 pangkat 3 km persegi. Kemudian, kepadatan penduduk Provinsi Banten adalah, ini adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Jumlah penduduk yang ditulis dalam bentuk baku. Untuk mencari kepadatan penduduk Provinsi Banten, kita tulis dulu lebih gampang pakai bilangan biasa. 1,44 dikali 10 pangkat 6 itu artinya 1.440.000 jiwa. Kemudian luasnya Provinsi Banten adalah 9,6 kali 10 pangkat 3 sama dengan 9.600. Kemudian banyaknya penduduk dibagi dengan banyaknya atau luasnya Provinsi Banten. 1.440.000 dibagi 9.600 sama dengan 150 jiwa per kilometer persegi. Jawabannya berarti A. Kemudian nomor 3. Oke. Banyaknya tetesan air dalam suatu keran air yang tidak tertutup dengan benar sebanyak 10 pangkat min 3 liter per detik. Oke, min 3 liter per detik. Banyaknya air yang terbuang selama 10 jam adalah, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oke, kemudian 10 jam berarti dikali 10. Berarti 36.000 detik. Oke, kemudian 1/1000, 10 pangkat negatif 3 sama artinya dengan 1/1000 dikali 36.000 liter. Kan sama dengan 36 liter. Berarti banyaknya air yang terbuang selama 10 jam adalah 36 liter. Poin C. Poin D. Kemudian nomor 4. Hasil dari 2 pangkat negatif 4 dikurangi 4 pangkat negatif 2 adalah pangkat negatif artinya 1/.
berarti 2 pangkat negatif 4 artinya 1/2 pangkat 4. Dikurangi 4 pangkat min 2 berarti 1/4 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 4 itu adalah 1/16 dikurangi 1/4 pangkat 2 itu juga 1/16. Berarti 1/16 dikurangi 1/16 sama dengan 0. Poin C. Oke, paham? Kita lanjut nomor 5. Bentuk yang ekuivalen dengan 5 pangkat 7/4 adalah yang per 4 berarti kita taruh di atas. Berarti ini poin A yang benar. Berarti akar pangkat 4 dari 5 pangkat 7. Oke. Kemudian nomor 6. Hasil dari 2 akar 6 dikali 3 akar 10 dikali akar 3 per 4 akar 15 adalah, kita kalikan bilangan yang di luar berarti 2 kali 3, 2 kali 3, kemudian yang di dalam akar 6 kali 10 kali 3. Itu lebih baik kita kecil-kecilkan. Jadi 6 akar, yang 6 jadi 2 kali 3, yang 10 jadi 2 kali 5, kemudian dikali dengan 3 per 4 akar 15. Yang 15 juga kita ubah menjadi 3 kali 5. Oke. Yang 6/4 itu adalah 3. Kemudian yang 2 kali 2 berarti keluar 1, yang tadi di dalam akar. Kemudian 5 coret sama yang bawah 5, 3 coret sama yang bawah 3. Oke. Kemudian tinggal 6 kali 2 akar 3 per 4. Oke, berarti hasilnya 3 akar 3. Poin B. Oke, kita lanjut nomor 7. Hasil dari 9 akar 2 ditambah akar 72 dikurangi akar 32 adalah. Oke, lebih enaknya kita kecil-kecilkan yang 72 dan 32. Atau kalau memang kalian sudah canggih berarti tinggal dikalikan dua bilangan yang salah satunya bisa ditarik akar. Contohnya seperti ini. 9 akar 2 ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, yang akar 72 itu diubah menjadi 36 kali 2. Kenapa? Karena akar 36 itu nilainya ada dan bulat, yaitu 6. Oke, jadi yang akar 72 itu sama dengan 6 akar 2. Oke, kemudian yang akar 32. 32 kita ubah menjadi 16 kali 2. 16, akar 16 berarti 4. Jadi akar 32 bisa kita ganti dengan 4 akar 2. Oke, jadi akhirnya 9 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikurangi 4 akar 2 itu akan sama dengan 15 dikurangi 4 berarti 11 akar 2. Poin D. Oke ya, paham? Kemudian nomor 8. Nilai dari negatif 2 pangkat negatif 2 ditambah negatif 2 pangkat negatif 1 ditambah negatif 2 pangkat 0 dikurangi negatif 2 dikurangi negatif 2 pangkat 2. Oke, pelan-pelan satu persatu kita ubah. Min 2 pangkat min 2. Pangkat min artinya 1/. Berarti 1/, min 2 pangkat 2 yang pertama. Kemudian 1/, min 2 pangkat 1
Yang min 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian min 2 berarti plus 2. Kemudian min 2 pangkat 2 itu artinya 4. Berarti 1/4 dikurangi setengah ditambah 1 tambah 3 kurangi 4 berarti negatif 1. Berarti ditambah dengan negatif 1. Jadi 1/4 dikurangi setengah dikurangi 1 itu artinya min 1/4 dikurangi 1 sama dengan min 5/4. Tapi pilihannya tidak ada. Oke, yang penting kalian tahu jalannya. Oke, nomor 9. Bilangan yang senilai dengan 5/1 dikurangi akar 2 adalah yang senilai dari itu sebenarnya ini artinya merasionalkan penyebut. Artinya mengalihkan dengan sekawannya. Jadi jangan bingung, ini cuma istilah lainnya aja. Jadi 5/1 min akar 2 dikali dengan sekawan. Berarti dikali dengan 1 ditambah akar 2 per 1 ditambah akar 2. Kemudian yang atas 5 kali 1 berarti 5 ditambah 5 kali akar 2 per yang bawah 1 kali 1, depan kali depan, belakang kali belakang. 1 kali 1, 1, akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 5 plus atau ditambah 5 akar 2 per negatif 1. Itu sama artinya dengan berubah tanda semua yang di atas. Jadi min 5 akar 2. Poin A. Oke ya, kita lanjut. 10. Masa planet Jupiter 1,9 dikali 10 pangkat 22 kg, sedangkan masa planet Bumi 30% dari planet Jupiter. Tentukan masa planet Bumi. Nah, ini adalah pembagian atau perkalian notasi ilmiah yang 30% artinya 30/100, boleh ditulis 30/100, boleh ditulis 3 kali 10 pangkat min 1. Jadi 3/10 sama aja. Jadi 1,9 dikali 10 pangkat 22 dikali 0,3 sama artinya dengan 1,9 dikali 0,3 itu nilainya 5,7 dikali 10 pangkat 22 berarti poin B. Oke, paham? Kemudian lanjut nomor 11. Persamaan 3 kali x kuadrat ditambah 1 sama dengan x dikali x dikurangi 3. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk umum persamaan kuadrat adalah, oke, ini berarti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk yang kiri, yang kanan sifat distributif perkalian dengan atau terhadap pengurangan. Kita kalikan 2 kali. 3 kali x kuadrat itu berarti 3x kuadrat. 3 kali 1 berarti 3. Jadi yang kiri adalah 3x kuadrat ditambah 3. Sama dengan x kali x berarti x kuadrat. 3 atau x kali 3 berarti 3x. Jadi yang kanan x kuadrat dikurangi 3x. Kemudian kita oper semua ke ruas kiri. Yang kanan disama dengankan 0. Oke, ingat PRGT, pindah ruas ganti tanda. Jadi
3x kuadrat ditambah 3. Yang tadinya x kuadrat di kanan positif pindah jadi negatif x kuadrat. Kemudian yang tadinya negatif 3x di kanan pindah ke kiri jadi ditambah atau plus 3x. 3x kuadrat dikurangi x kuadrat berarti 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, itu isinya adalah poin C. Nomor 12. Akar-akar persamaan atau akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 adalah. Oke. Kalau ini ada 3 cara, terserah kalian, tapi yang paling ringkas adalah pakai pemfaktoran. Pemfaktoran 2, faktor dari 2 adalah 2 dan 1, berarti yang satunya adalah 2x, yang satunya adalah x. Kemudian faktor dari 3 adalah 1 dan 3 doang, berarti kalau difaktorkan 2x ditambah 1 dikali x ditambah 3. Yang 2 x ditambah 1 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan negatif setengah. Kemudian yang x ditambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 3. Jadi hasilnya adalah negatif setengah sama dengan negatif 3. Kalau memfaktorkan kalian masih bingung, berarti kita pakai rumus ABC atau rumus kuadratik. Masih ingat? X1, X2 sama dengan B kuadrat. Ayo salah. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, silahkan pakai yang mana. Terserah kalian yang paham. Oke, kita lanjut nomor 13. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan 2y kuadrat dikurangi y sama dengan y ditambah 12 akan dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Itu berarti kita harus memisahkan c-nya ke kanan sama dengan. Oke. Kalau bentuknya udah seperti ini, berarti kita pindahkan dulu yang y di kanan pindah ke kiri. Berarti y-nya jadi double ya. Tadinya min y, kemudian plus y pindah ke kiri jadi min y lagi. Jadi yang di kiri sekarang 2y kuadrat dikurangi 2y terus sama dengan 12. Oke, kalau untuk melengkapkan kuadrat berarti A harus 1. Berarti kita bagi semuanya dengan 2. Berarti tinggal y kuadrat dikurangi y sama dengan 6. 12 dibagi 6. 12 dibagi 2, maaf. Nah, kemudian ditambah, karena melengkapkan kuadrat berarti ditambah B per 2 dikuadratkan untuk yang kiri, ruas kiri dan ruas kanan. Y kuadrat dikurangi Y ditambah dalam kurung negatif 1 per 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 6 ditambah dalam kurung min setengah kuadrat. Oke, jadi yang min setengah kuadrat itu sama artinya dengan atas dikuadratkan, bawah juga dikuadratkan. Terus min plus. Jadi 1/4. Yang 26 ubahlah menjadi per 4. Kita akan menyamakan penyebut. Otomatis yang 6 jadi 24 per 4 ditambah 1/4. Berarti sama dengan 25 per 4. Nah, yang kiri jadi y dikurangi setengah ditutup kurung, kemudian dikuadratkan. Jadi isinya adalah dalam kurung y dikurangi setengah pangkat 2 sama dengan 25 per 4. Berarti poin B. Oke, paham? Kita lanjut nomor 14.
Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, 3X kuadrat dikurangi X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2 adalah, ini sama artinya akar-akar persamaan kuadrat baru itu 2 lebihnya dari akar yang lama. Oke? Biar lebih ringkes, kita langsung cari jumlah akar-akar persamaan yang lama. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan B per A, min B per A. Karena A-nya 3, B-nya negatif 1, C-nya 2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan min B per A akan sama dengan 1/3. Kemudian hasil kali akar-akar X1, X2 sama dengan C per A, 2/3. Oke, nah karena PKB akar-akarnya adalah X1 ditambah X2 dan X2 ditambah 2, berarti jumlah akar-akarnya adalah X1 ditambah 2 dalam kurung ya, ditambah dalam kurung X2 ditambah 2 akan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 4. Tadi X1 ditambah X2 /3. Jadi 1/3 ditambah 4. Samakan penyebut per 3. Jadi yang 4 berubah jadi 12/3. 1/3 ditambah 12/3. Jadi 13/3. Oke. Kita cari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Dalam kurung X1 ditambah 2 dikali dalam kurung X2 ditambah 2. Itu akan menghasilkan X1 kali X2 ditambah 2 dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung. Ditambah 4. 2 kali 2 adalah 4. Oke. Yang X1 kali X2 itu tadi 2/3. Kemudian yang ditambah 2 kali X1 ditambah X2 tadi 1/3. Berarti kalau 2 kali jadi 2/3. Kemudian ditambah 4. Nah 4-nya disamakan penyebut jadi per 3. Akhirnya 12/3. Jadi 2/3 ditambah 2/3 ditambah 12/3 itu sama dengan 16/3. Nah, rumus umum persamaan kuadrat adalah X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar kali X ditambah hasil kali akar-akar. Oke. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 13/3 X ditambah 16/3 sama dengan 0. Untuk menghilangkan atau mempercantik persamaan kuadratnya, berarti kita kalikan dengan 3 semuanya. Jadinya 3X kuadrat dikurangi 13X ditambah 16 sama dengan 0. Itu adalah poin C. Oke, agak panjang. Nomor 15. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 4 dan negatif 2 adalah, kita jumlahkan dulu. Jadi 4 ditambah negatif 2 berarti 2. Kemudian kita kalikan 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Berarti persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Oke, paham? Poin A. Nomor 16. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah C sama dengan 0 adalah 121, maka nilai C adalah, oke, dalam persamaan 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah C, berarti A-nya 2, B-nya negatif 9, C-nya C. Oke. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Oke. B-nya
min 9 dikuadratkan. Kemudian min 4, A-nya 2, C-nya tetap C. Sama dengan 121. Oke. Min 9 dikuadratkan adalah 81. 4 kali 2C berarti 8C. Nah, berarti 81 dikurangi 8C sama dengan 121. Kemudian kumpulkan bilangan yang tadi di kiri positif pindah jadi ke kanan negatif. Berarti min 8C sama dengan 121 dikurangi 81 sama dengan 40. Jadi C-nya sama dengan 40 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 5. Poin C. Poin D. Oke, kita lanjut nomor 17. Dua bilangan cacah berselisih 7. Bila hasil kali dua bilangan itu adalah 120, maka jumlah kedua bilangan itu adalah, kita mendingan pakai manual aja, kalau pakai persamaan kuadrat agak lama. Jadi kalau di hasil kali sama dengan 120, berarti kita cari faktornya dari 120. Pertama 1 kali 120 enggak mungkin karena selisihnya harus 7. 20 kali 6 enggak. 30 kali 4 jauh. Kemudian 40 kali 3 jauh banget. Nah, kemudian 15 kali 8. Oke, nah ini kalau diselisihin berarti 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Oke, benar. Kalau dikali 15 kali 8 sama dengan 120. Nah, pertanyaannya adalah jumlah kedua bilangan itu. Berarti 15 ditambah 8 sama dengan 23. Berarti itu poin B. Oke. Kita lanjut nomor 18. Fungsi f(x) yang grafiknya di bawah ini adalah ada titik potong di kiri. Berarti negatif 1 itu adalah X1. Yang di kanan 3 berarti itu X2. Berarti kita pakai rumus saja langsung. Kalau ditambah berarti min 1 ditambah 3 adalah 2. Oke. Kalau dikali itu negatif 3. Berarti kuadratnya, fungsi kuadratnya adalah X atau fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2. X dikurangi 3. Poin C. Oke, paham? Atau boleh pakai rumus yang dalam kurung X1, X dikurangi X1, tutup kurung, terus buka lagi X2, X dikurangi X2. Oke. Nomor 19, persamaan sumbu simetri fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk A tidak boleh sama dengan 0 adalah, ini rumus doang ya. Jadi X sama dengan min B per 2A adalah poin A. Oke, kita lanjut nomor 20. Diketahui fungsi parabola fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki A lebih dari 0 atau positif, B kurang dari 0 atau negatif, dan C lebih dari 0 atau positif. Jadi sketsa grafik yang mendekati adalah, oke, ini kalau susah ngingetinnya berarti kita pakai contoh saja. Kalau A lebih dari 0 itu berarti grafik membuka ke atas ya. Kita kasih contoh berarti X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti faktornya X min 2 dikali X min 1. Jadi X1 nya sama dengan 2, X2 nya sama dengan 1. Berarti semua ada di kanan. Berarti poin C. Oke, gampang ya. Kita lanjut nomor 21. Nilai maksimum dari fungsi kuadrat Gx sama dengan 5 ditambah 4x dikurangi x kuadrat adalah. Oke, jangan bingung, ini adalah persamaan kuadrat, cuman
ABC-nya saja yang diputar. Jadi yang C-nya berarti 5, B-nya 4, dan A-nya negatif 1. Itu berarti nanti sebenarnya grafiknya membuka ke bawah. Oke. Nilai maksimum berarti Y sama dengan min D per 4A. Oke. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Berarti rumusnya adalah Y sama dengan min 16 min 4AC per 4A. Oke. Jadi Y sama dengan min. B-nya adalah berapa tadi? 4. 4 kuadrat berarti 16. Min 4 kali A-nya min 1 dikali C-nya 5 per 4A. 4 kali negatif 1. Oke. Jadi min 16 min jadi plus 4 kali 1 kali 5 adalah 20 per min 4. Jadi min 36 per min 4. Min plus lagi 36 dibagi 4 9 berarti poin A. Oke. Suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0. Nah, persamaan grafik fungsi kuadrat yang mungkin adalah, itu artinya X1-nya 1, X2-nya adalah 3. Berarti X min 1 dikali X min 3. Itu hasilnya X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, poin D. Nomor 23. Nilai maksimum grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah AX ditambah A adalah 3. Maka sumbu simetrinya adalah agak panjang. Berarti kita cari nilai maksimum. Nilai maksimum itu 3. Berarti rumusnya seperti yang nomor 21 tadi. Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Sedangkan A-nya sama dengan A, B-nya sama dengan 4, dan C-nya juga sama dengan A. Oke. Y sama dengan min B kuadrat berarti 4 kuadrat sama dengan 16 min 4 A-nya tetap A kali C, C-nya A juga per 4A tetap 4A. Oke, berarti 16 min 4A kuadrat per 4A. Itu akan sama dengan 3. Kita oper 3-nya naik ke kanan atas. Oke, yang tadinya min 16 min 4A kuadrat itu berarti berubah menjadi 4A kuadrat min 16 sama dengan 12A. Terus kita ubah lagi karena di sini bisa difaktorkan ya. Difaktorkan dibagi 4 semuanya. Yang 4A kuadrat jadi A kuadrat. Yang 12A itu berarti 3A, yang 16 jadi 4. Berarti persamaan kuadratnya adalah A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Oke. Kita faktorkan berarti A dikurangi 4 dikali A ditambah 1. Berarti A-nya sama dengan negatif 1 dan A-nya sama dengan 4. Oke, karena di sini hanya ada satu pilihan, berarti kita ambil yang A4 dan A-nya negatif 1. Oke, berarti kita ambil yang poin C. Maaf, pakai rumus dulu ya. Rumusnya tadi apa? Rumus sumbu simetri adalah B per 2A. Oke ya. Nomor 24.
Persamaan grafik fungsi kuadrat di atas adalah, oke, ini adalah, oh maaf, nomor 24 udah. Persamaan grafik fungsi kuadrat di atas adalah, itu otomatis karena membuka ke bawah berarti negatif ya, semuanya A-nya negatif. Kita melalui titik 1 dan 4, itu yang puncaknya 1,4. Oke, 1,4 berarti X min 1, kemudian 0,3 berarti kita pakai yang rumus yang kemarin ya, X nya 0, Y nya 3. Oke, paling gampang sebenarnya dimasukkan ke dalam persamaan kuadratnya aja. Nomor A, poin A misalkan ya, 0,3 ya, 0,3, 0,3, 0,3, oh berarti semuanya sama dengan 3, baru kita masukkan nilai X yang nilainya nanti 4 yang mana. Oke, coba ke poin A. Ya sama dengan min 1 kuadrat, min 2 kali 1. Apakah sama dengan 4? Min 1 kuadrat berarti min 1 dikurangi 2 kali 1, berarti 1 dikurangi 2 ditambah 3, itu sama dengan 0. Oh salah, berarti bukan 4 karena kemudian yang nomor B berarti 1 kuadrat berarti min 1 ditambah 2 ditambah 3. Min 1 ditambah 2 ditambah 3. Oke, berarti itu sama dengan 4. Berarti poinnya poin B. Oke, kita lebih cepat begitu. Oke, nomor 25. Jika P ditambah 3 cm adalah sisi terpanjang sebuah segitiga dengan penyikunya masing-masing P cm dan P min 3 cm, maka panjang sisi hipotenusanya adalah. Oke. Ini adalah siku-siku, segitiga siku-siku yang sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang itu sebenarnya juga hipotenusa. Oke. Jadi hipotenusanya adalah P ditambah 3 dikuadratkan akan sama dengan jumlah sisi siku-sikunya. Berarti P kuadrat ditambah dalam kurung P dikurangi 3 dikuadratkan. Oke, yang kiri berarti P kuadrat ditambah 6P ditambah 9, kemudian yang kanan adalah P kuadrat, kemudian ditambah P kuadrat dikurangi 6P ditambah 9. Kemudian P kuadratnya kita bisa coret yang di kiri dan kanan karena sama. Kemudian 9-nya juga bisa dicoret, yang kiri dan kanan sama. Berarti yang kiri tinggal 6P, yang kanan tinggal P kuadrat dikurangi 6P. Nah, kalau dikumpulkan berarti 6P-nya ke kanan, jadi P kuadrat dikurangi 6P dikurangi 6P lagi, sama dengan 0. Berarti P kuadrat dikurangi 12P sama dengan 0. Difaktorkan, karena semuanya ada P berarti P dalam kurung P dikurangi 12 sama dengan 0. Artinya P sama dengan 0 atau P sama dengan 12. Oke, berarti B, poin B, hipotenusanya adalah, oh itu baru P-nya ya. Berarti panjang hipotenusanya adalah P ditambah 3. Tadi P-nya 12 ditambah 3, berarti 15, jadi poin D. Oke, poin D. Kita lanjut nomor 26. Nggak ada. Oh, ini gambar refleksi ya. Itu gambar refleksi pencerminan, kalian bisa. Nggak ke bawah, maaf. Kemudian kita lanjut nomor 27. Bayangan titik P min 5,6 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan min 2 adalah.
refleksi terhadap garis X sama dengan min 2. Oke, kalian pakai rumus bisa, kalian pakai gambar bisa. Berarti ini nanti hasilnya adalah 1,6. Oke ya, kalian coba sendiri. Nomor 28. Ada persegi panjang 2. Berarti yang ABCD dan AEFG. Nah, jika persegi panjang ABCD yang diputar menghasilkan bayangan AEFG, pernyataan berikut yang benar adalah, ya ini maaf adalah materi rotasi, transformasi tapi yang rotasi. Berarti ini karena pusatnya berarti di A ya, kita memutar ke atas, naik ke atas kiri. Berarti diputar dengan sudut putar 90 derajat berlawanan arah dengan putaran jarum jam dan pusat rotasinya adalah titik A. Jadi isinya adalah A. Oke. Nomor 29. Titik R min 4,3 jika dirotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 dan searah putaran jarum jam berarti ke kanan, maka bayangan titik R adalah, kalau di sana adalah min 4,3 diputar siku-siku ke arah kanan, siku-siku berarti 90, itu nanti hasilnya 3,4. Oke, kalian gambar itu akan lebih jelas. Jadi poin D. Nomor 30. Titik R aksen min 5, K adalah bayangan titik dari R 2, min 4 yang ditranslasikan oleh 1,6 dan dilanjutkan oleh 11,7, maka nilai K dan L berturut-turut adalah. Jadi itu R aksen itu bayangan. Awal mula berarti 2, min 4 ditambah 1,6 ditambah 11,7. Berarti X tambah X tambah X akan sama dengan yang X. Kemudian Y tambah Y tambah Y akan sama dengan yang Y. Berarti yang atas ya, yang X. 2 ditambah 1 ditambah 11. Maaf, bukan 1 tapi L ya. 1L. L,6. 2 ditambah L ditambah 11 akan sama dengan negatif 5. Berarti L ditambah 13 sama dengan negatif 5. Berarti L-nya negatif 18. Kemudian yang Y. Min 4 tambah 6 tambah 7 sama dengan K. Berarti K-nya adalah 9. Berarti pilihannya adalah di poin B, K 9 dan L-nya negatif 18. Oke. Nomor 31. Diketahui segitiga ABC memiliki titik sudut di A min 1,1, B 5,2, C 3,4. Nah, jika segitiga tersebut ditranslasi sejauh 8 satuan ke kiri, ingat 8 satuan ke kiri artinya ditambah negatif 8, artinya dikurangi 8, dan 6 satuan ke bawah berarti ditambah negatif 6 ke bawah, artinya dikurangi 6. Maka titik koordinat bayangan tersebut adalah, berarti kita hitung nyatu-nyatu. Yang pertama adalah titik A. Titik A-nya itu min 1 dikurangi 8. Berarti min 9. Kemudian yang 1 dikurangi 6. Berarti min 5. Berarti titik A min 9, min 5. Kemudian nomor B, titik B, 5 dikurangi 8 sama dengan min 3, 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Berarti B-nya min 3, min 4. Ya, pilihannya masih antara A, B, C. Kita pilih yang poin C. Poin C berarti 3 dikurangi 8 berarti min 5.
Kemudian 4 dikurangi 6 berarti min 2. Berarti C-nya adalah min 5, min 2. Berarti poin C. Oke. Nomor 32. Sebuah segi 4 ditransformasikan oleh dilatasi dengan faktor skala setengah. Nah, pernyataan yang benar di bawah ini adalah besar sudut-sudut bayangan adalah setengah besar sudut-sudut segi 4 asli. Kalau didilatasi, sudut tetap, jadi tidak berubah. Berarti salah. B. Panjang sisi-sisi bayangannya adalah setengah panjang sisi-sisi segi 4 aslinya. Nah, ini yang benar. Panjang sisi-sisi bayangannya adalah setengah dari panjang sisi-sisi aslinya. Coba kita cek yang poin C. Luas daerah bayangan adalah setengah luas dari segi 4. Enggak, salah ya. Bayangan kongruen dengan aslinya. Yang namanya kongruen adalah sama bentuk dan sama ukurannya. Enggak mungkin sama ukuran. Kenapa? Karena diperkecil. Oke? Berarti poin B. Nomor 33. Segi 4 ABCD dengan koordinat titik sudut di A 1,1, B 1,5, C 4,1, dan D 4,5 dengan dilatasi dengan pusatnya 0,0, titik pusat O. Kemudian faktor dilatasinya 2 sehingga titik koordinat bayangannya adalah, kalau faktor dilatasi dengan pusat 0,0 tinggal kalian kalikan semuanya koordinatnya dengan 2. Oke? 1,1 dikali 2 berarti 2,2. Oke, tinggal A dan B. Yang lain salah. 1,5 dikali 2 semuanya berarti 2,10. Antara A dan B juga. Kemudian yang berbeda adalah di poin C. Di titik C. 4,1 dikali 2 berarti harusnya 8,2. Nah, yang satunya 2,8 berarti otomatis pilihannya adalah yang A. Oke, nomor 34. Diketahui segi 4 PQRS dengan koordinat titik sudut P 2,5, Q min 3,4, R 4,3, dan S 4,-2. Dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasikan dengan X-3, Y ditambah 2. Titik koordinat bayangan segi 4 ABCD adalah. Ini agak lumayan panjang karena 2 kali mengoperasikan. Yang pertama adalah dirotasi. Diputar ya, diputar dirotasi 90 derajat berlawanan arah berarti ke kiri. Disiku-siku ke kiri. Kemudian dilanjutkan dengan translasi. Translasi itu digeser. Oke ya. Kita mulai yang poin A, bukan poin A, koordinat A. Koordinat A 2, kok koordinat A ya? P ya. 2,5 kalau di rotasi 90 derajat ke arah kiri berarti min 2,5. Kemudian yang X di min 2, yang X ya, min 2,5 kemudian ditranslasikan X min 3. Berarti X min 3 berarti menjadi min 8,4 karena Y-nya Y tambah 2 translasi ya. Kemudian Q min 3,4 dirotasi menjadi min 4, min 3 kemudian ditranslasi menjadi min 4 min 3 berarti min 7, min 1. Min 4 dikurangi 3 berarti min 7. Min 3 ditambah 2 berarti min 1. Oke. Kemudian yang beda R-nya 4,3 dirotasi menjadi min 3,4. Kemudian ditranslasi.
Yang min 3 min 6, min 3 berarti min 6, 4 ditambah 2 berarti 6. Kemudian yang S 4, min 2 dirotasi berarti 2,4. Kemudian ditranslasi yang X-nya jadi 2 dikurangi 3 berarti min 1. Yang 4 ditambah 2 berarti 6. Berarti titik P bayangannya adalah min 8,4 untuk P. Q bayangan berarti min 7, min 1. Kemudian R-nya berarti min 6,6 dan S-nya adalah min 1,6. Berarti itu adalah poin D. Oke, nomor terakhir. Segitiga GHI dengan koordinat titik sudut di G 4,0, H 2,4 dan I 1, min 2 dilatasi oleh 0, pusatnya 0,0 dan negatif 1, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Titik koordinat bayangan segitiganya adalah, oke, kalian coba dikalikan dengan min 1 semua. Oke, setelah dikali min 1 semua, berarti kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang tegak. Oke, yang tegak. Berarti kalau tadinya gambarnya di kanan, pindah ke kiri. Kalau tadinya gambarnya di kiri, pindah ke kanan. Jadi hasilnya adalah poin C. G aksen adalah 4,0. H double aksen adalah 2,4 dan I double aksen adalah 1,2. Oke, sebenarnya ini soalnya ada lagi karena uraian, jadi padahal nanti kan kita adalah PG, berarti kita lewat aja. Jadi untuk yang sekarang adalah 35 soal. Tapi nanti di PAS-nya adalah 40 soal. Oke ya, paham ya? Semoga bermanfaat penjelasan Ibu. Silahkan buat belajar dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Selamat siang dan jangan lupa supportnya. Tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.